Untuk sampai ke rumah ini, kalian harus naik mobil, naik kapal boat, manjat tebing, This is insane. First, Okay. and I'll be behind you. jalan, dan sampai. Kalian akan berada di dalam rumah paling terpencil di dunia. Kalau ada yang punya cita-cita merasakan sensasi hidup sendirian di rumah yang jauh dari keramaian mobil, orang, dan sibuknya aktivitas perkotaan, silakan kunjungi rumah dan bangunan ini. Pastinya, siapkan uang yang banyak untuk biaya ke sana dan membeli bekal makanan. Cliff House berada di negara bagian Victoria, Australia. Sebuah rumah yang dibuat pada lokasi yang tak semestinya. Cliff House adalah rumah yang menggantung di tebing sisi pantai lepas. Rumah ini benar-benar menggantung di samping tebing loh guys, dan tempatnya benar-benar jauh dari keramaian. Rumah ini memiliki 5 tingkat, dengan lantai paling atas digunakan sebagai garasi. Dengan desain rumah keseluruhan yang memiliki bentuk menyempit ke bawah, rumah ini memberikan pemandangan dari dalam yang luar biasa. Di lantai manapun berada, kita bisa melihat pemandangan samudra yang luar biasa atau mengerikan. Lantai paling atas memiliki ruang yang cukup untuk memarkir 2 mobil. Lantai 4 adalah ruang tamu, dapur, dan ruang makan. Lantai 3 dan 2 adalah kamar tidur dan kamar mandi. Dan yang menarik dari rumah ini, toilet yang menghadap langsung ke samudra. Kemudian lantai 1 adalah lantai tempat bersantai. Karena di situ terdapat koridor terbuka dengan dilengkapi ruang spa dan barbecue area. Imajinasi desainernya sungguh liar banget ya, tapi keren gila kan guys? Rumah ini benar-benar jauh dari keramaian kota dan diganti dengan suara ombak. Rumah ini berada di sungai St. Lawrence, perbatasan New York dan Ontario. Memang tidak jauh-jauh amat dari pemukiman, namun tetap saja rumah ini menjadi rumah yang nyaman bagi mereka yang suka dengan ketenangan. Rumah ini dibangun di atas pulau yang hanya cukup untuk satu rumah saja. Pulau ini adalah salah satu pulau dari 1.864 pulau di New York. Luas dari pulau ini hanya 3.300 meter persegi. Rumah dan pulau ini pernah dicatat oleh Guinness Book of World Records sebagai pulau terkecil di dunia yang berpenghuni. Pulau ini memiliki nama Just Room Enough Island dan menjadi pulau pribadi setelah dibeli oleh keluarga Zeisland pada tahun 1950-an. Mereka menggunakan rumah ini sebagai tempat liburan mereka. Karena memang jauh dari keramaian dan suasananya tenang. Asik juga ya punya pulau sendiri. Catskill Pillar. Bangunan ini adalah sebuah gereja peninggalan biarawan yang hidup pada abad 5-6. Pada tahun 1944, sekelompok kecil pendaki gunung dan arkeolog memanjat Catskill Pillar. Setelah mencapai puncak, ekspedisi menemukan reruntuhan 2 gereja yang berasal dari abad ke-5-6. Tempat tinggal untuk para biarawan pada masa tersebut. Bangunan ini dibangun di atas bongkahan batu kapur alami yang terletak di wilayah Georgia dekat kota Chiatura. Tinggi bongkahan batu kapur tersebut kira-kira 40 meter menghadap ke lembah sungai kecil Catskura, salah satu daerah yang memiliki tanah subur. Gereja ini ditempati oleh 1 orang biarawan yang bertugas untuk merawatnya. Selain jauh dari keramaian, gereja ini pasti bisa menjadi tempat yang menenteramkan ya. Rumah ini adalah rumah paling kesepian di dunia. Kok nggak enak ya bilangnya? Oke, aku ubah aja. Ini adalah the world's loneliest house. Gimana? Lebih enak didengar? Rumah ini berada di Islandia, dibangun di atas pulau Elleday
yang masuk kawasan kepulauan Vestmannaeyjar di bagian selatan Islandia. Banyak orang yang menyebutnya rumah paling kesepian di dunia karena hanya ada satu rumah saja di pulaunya. Wisatawan pun jadi penasaran dengan rumah ini, sekaligus ingin merasakan bagaimana rasanya tinggal di pulau yang hanya ada satu rumah. Seorang YouTuber mencoba mengunjungi pulau ini, dan perjalanan untuk mencapai rumah tersebut bisa dikatakan sebagai perjalanan yang cukup menantang, dengan menggunakan kapal boat. Oh ya, pastikan menggunakan pakaian yang hangat dan juga waterproof, karena Islandia merupakan daerah yang sangat dingin. Di pulau ini tidak ada dermaga yang dibangun khusus untuk tempat bersandarnya kapal dan jalan yang mudah untuk dilewati. Dia harus menaiki tebing di sisi pantai yang cukup curam. Dia adalah orang ke-11.265 yang mengunjungi pulau tersebut. Wah, masih sedikit ya orang yang pernah berkunjung ke sana. Rumah ini memiliki sejarah yang cukup unik. 300 tahun yang lalu, pulau ini sempat ditempati oleh 5 keluarga. Mereka tinggal di sana karena ingin mendapatkan ketenangan hidup. Ya, mungkin karena menganggap kota terlalu ramai dan kacau ya. Jadi mengungsi di Pulau Elleday. 5 keluarga tersebut bertahan hidup dengan mengkonsumsi burung puffin dan memancing ikan. Namun, karena menipisnya sumber daya alam dan sulitnya cara mendapatkannya, para penduduk tersebut keluar dari pulau tersebut dan mencari lokasi yang lebih layak untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1930, pulau tersebut akhirnya tak berpenghuni sama sekali. Lalu, itu rumah siapa yang dibangun? Itu adalah rumah yang dibangun oleh Elleday Hunting Association, komunitas para pemburu burung puffin. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1953. Wah, asik juga ya kayaknya menginap di sana sehari semalam. Coba tebak, mana rumahnya ayo? Ini? Bukan, tapi yang ini. Ini adalah Casa do Penedo, rumah batu yang terletak di Gunung Fave antara Celorico de Basto dan Fave di Portugal Utara. Pembangunan rumah batu ini dimulai pada tahun 1974 dan berlangsung sekitar 2 tahun. Rumah batu ini menyatu sepenuhnya dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Konstruksinya seluruhnya terbuat dari batu, kecuali pintu, jendela, dan atap. Dibangun dari 4 bongkahan batu besar yang berfungsi sebagai pondasi, dinding, dan langit-langit rumah. Interiornya juga bergaya pedesaan, di mana furniture, tangga, dan pegangan tangan terbuat dari kayu. Rumah ini menarik rasa ingin tahu banyak wisatawan di seluruh dunia karena orisinalitas dan keindahannya. Di rumah ini tidak ada instalasi listrik, jadi kalau kalian punya uang dan menyempatkan diri menginap ke rumah ini, pastikan membawa korek api untuk menyalakan lilin saat malam hari. Jauh-jauh ke luar negeri untuk menjadi manusia goa. Tapi boleh juga dicoba tuh. Siapa tahu ada yang kebingungan buat ngabisin uang. Gimana? Rumah mana nih yang kamu pilih untuk dijadikan tempat mencari ketenangan? Komen di bawah ya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini. Sehat selalu. Bye-bye.